Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Oke, selamat pagi dan semangat pagi teman-teman semua. eh Kita ketemu di mata kuliah di pagi hari ini yaitu teori probabilitas. Sebetulnya nanti pengampunya ada dua, yaitu saya dan eh, Bu Kori ya. Nah, mata kuliah ini sebetulnya agak dekat juga di awal-awal itu dengan mata kuliah dengan bidangnya matematika ya. Jadi kalau nanti suatu saat ada di antara kalian yang berminat untuk melanjutkan perkuliahan di jenjang magister ataupun doktor, biasanya nanti kalian akan menemukan fakta bahwa nanti ternyata makin ke atas antara statistika sama matematika tuh makin dekat banget, tipis banget gitu ya. Keeratannya sangat erat. Kalau sekarang kan seolah-olah kayak jauh banget ya. Kalau kalian belajar statmat gitu kok kayaknya jauh gitu dengan matematik. Walaupun di dalamnya semuanya isinya kalkulus semua itu. Oke. Nah, eh, di sini mata kuliah ini adalah suatu mata kuliah yang ingin membantu Anda untuk membuat Anda berpikir lebih kritis, bernalar, dan berlogika. Oke. Jadi kalau statmat itu biasanya kan nanti di materinya bagian ujung-ujung tuh statmat 2 itu nanti dengan Bu Kori ya. Kalau nggak salah Ibu di statmat 2 tuh bagian depan kan ya. Dia lebih banyak pembuktian-pembuktian guys. Nah, tapi pembuktiannya dia agak lebih ringan karena kan yang dibuktikannya nggak terlalu yang abstrak. Kalau di Teoprop ini agak lebih abstrak seperti di mata kuliah analisis real. Sudah dapat Unreal. Nah, enak kalau sudah dapat Unreal. Ah, cemen lah itu berarti Teoprop. Karena eh, Teoprop nggak seberatnya Unreal. Itu aja nih clue-nya. Jadi mudah-mudahan kalian tetap langsung pas mikir Unreal. Aduh, Unreal gitu ya. Ya, salah satu mata kuliah yang paling saya nggak suka waktu kuliah satu ya Unreal guys. Unreal satu, Unreal 2 itu kayaknya apa itu yang dia bicarakan. Mediana langsung angkat jempol ya. Sepakat ya teman-teman ya. Saya juga apa sih ini? Nggak jelas banget gitu. Iya, Najwa, benar. Fatin juga angkat jempol. Pening nggak Unreal? Pening ya? Nggak jelas kan ya maunya hidupnya mau kemana itu ya. Nah, kalau ini sih nggak seabstrak Unreal ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nggak seabstraknya si Unreal. Oke, baik. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa, sesuai dengan standar operating prosedur atau SOP-nya, saya wajib kudu mesti harus fardu ain itu menjelaskan tentang si RPS agar tiada dusta di antara kita, agar kita dapat mengontrol kualitas pembelajaran agar di edom saya untuk bagian kontrak kuliah kalian nggak kasih saya nilai jeblok kan karena di dalam salah satu butir instrumen penjaminan mutu evaluasi perkuliahan edom yang kalian isi itu ada butir ya bahwa apakah dosennya menjelaskan kontrak kuliah di awal kuliah gitu ya betul apakah dosennya menjelaskan buku pegangan daftar pustakanya yang digunakan di dalam pembelajaran gitu ya ada kan ya jadi kok Buffet tahu? Karena saya dulu salah satu yang menyusun instrumen EDOM, guys. Oke, baiklah. Dari tahun jebot dan itu nggak diganti-ganti. Dan saya pusing karena sekarang kan yang dinilai itu adalah dosennya tim teaching, tapi di dalam EDOM itu nggak ada split nama dosen ya. Sehingga kalau misalnya partner saya bagus sekali, sayanya jelek, ngajarnya kalian inget yang jeleknya aja gitu. Akhirnya nilainya kecil. Kasihan dengan partner saya yang ngajarnya bagus gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya nggak dikasih nilai yang jelek-jelek amat sih. Selama ini sih saya nilainya bagus-bagus aja sih dari mahasiswa. Alhamdulillah, thank you ya. Oke, lanjut. Bobotnya adalah 3 SKS, pengampunya nanti saya dan Bu Kori seperti yang tadi saya sampaikan, saya kecilkan dulu dan ini sudah ada apa namanya legal ya, udah ditandatangani, ada penjaminan mutunya, kemudian ada program korprodinya. Nah, lalu kita lihat di sini nih materinya apa aja sih? Pertama, yaitu materinya kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar matematika yang digunakan dalam teori probabilitas. Lalu ada ukuran lebeh. Bacanya aja agak susah gitu ya, ukuran lebeh. Kemudian ada sigma field. Jadi eh, medan ya, medan sigma.
Kemudian definisi umum dari measure atau ukuran. Lalu kita akan berbicara tentang probabilitas, lalu sifat-sifatnya, lalu kita akan berbicara tentang variabel acak dan distribusi probabilitasnya, lalu kita akan berbicara harga harapan variabel acak. Nah, kalau yang belakang-belakang ini, tiga bab belakang, ini sudah agak-agak ke statistik ya kelihatannya. Tapi kalau yang bagian depan, yuk mari ya, kita nanti akan lebih banyak ke seperti pembuktian-pembuktian ya guys. Walaupun semuanya nanti ini banyak nih pembuktian-pembuktian ya. Tapi nanti yang paling depan ini yang akan lebih banyak kita bermain di pembuktian, teorema, lemma, aksioma gitu ya dan seterusnya. Ini materinya kita. Lalu kalau misalnya dilihat sebetulnya model pembelajaran ini itu lebih cocok kalau misalnya kita pakai CBL begitu, jadi case based learning. Lalu berarti ada kasus-kasus yang harus Anda kerjakan, Anda selesaikan, tapi bukan project based juga. Tapi karena di sini ada project based ya, nanti juga saya akan memberikan tugas project berkelompok kepada Anda. Harapannya sih biar apa namanya? Ini bobotnya ini, tapi ini masih disesuaikan. Jadi RPS itu tidak kaku ya teman-teman ya. Nah, terus dibilang lulus itu kalau nilainya di atas 56 ya, mudah-mudahan lulus semua. Oke, untuk tatip, nah ini tatip tiap dosen itu punya ininya masing-masing, tapi sebetulnya menurut SOP-nya anda itu harus open kamera karena kalau nggak open kamera takutnya sudah join terus Anda bobok gitu ya tidur lagi atau Anda meeting atau Anda main game atau apa. Nah, saya warning ya mention dari awal Theoprop ini tidaklah cukup mudah ya untuk dipelajari, untuk dipahami. So jangan telat dan jangan ke distract dengan pekerjaan yang lain. Jadi fokus aja di sini. Makanya saya minta open kamera dan saya ada satu polisi yang akan memantau keaktifan Anda di dalam perkuliahan sebagai kontrol dari kualitas pembelajaran kita. Jadi sebetulnya bukan untuk saya sih, tapi untuk Anda. Oke. Nah, lalu ada ya sebetulnya ada beberapa referensi ya. Saya juga menggunakan referensi luar juga. Referensi yang pertama itu tuh coba ya. Ini bukunya tuh sama nih dengan bukunya analisis real ya kan? Nah, lalu kemudian kita akan pada saat kita berbicara measure, tadi measure lebih gitu ya. Itu nanti ada juga di dalam bukunya ini, Capinski, ada measure integral dan probability. Kemudian juga ada eh, Chartrand, begitu, dia berbicara tentang mathematical proof gitu. Nah, di sini juga nanti pada saat kita berbicara set, pertemuan kedua, kayaknya ya kita banyak ngambil dari buku mathematical proof ini. Terus bagaimana cara bernalar Anda membuktikan, Anda nanti bisa lebih banyak mengerjakan coba-coba baca ya mathematical proof ini. Bagus sih kalau menurut saya agak ringan ya, nggak terlalu berat. Mungkin dia sebagai pengantar bisa cocok lah buat mahasiswa S1 ini, yang ini. Jadi tiga-tiga ini. Terus saya juga punya modul UT begitu yang saya pakai pengantar teori probabilitas ya atau pengantar probabilitas dari Universitas Terbuka saya punya modulnya. Itu tapi nggak begitu relate juga, tapi kulit-kulitnya adalah yang nyerempet-nyerempet jadi nggak persis sama juga gitu ya dengan RPS-nya kita. Selanjutnya ini materi yang pertama. Nah, ini tadi yang saya bilang agar tidak dusta di antara kita. Pertemuan pertama saya akan menjelaskan tentang logika. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang pembuktian matematika. Nah, eh, ini yang akan kita kerjakan hari ini. Mudah-mudahan bisa kerja belajar bareng dan saya minta kalian aktif di kelas ya. Karena nanti banyak banget pertanyaan-pertanyaan saya yang saya minta jawaban dari kalian. Jadi tektokannya biar enak. Nanti pertemuan kedua yaitu kita berbicara tentang set. Tadi saya sudah bilang kalau nanti bicaranya tentang set nanti Anda bisa pakai em, buku buku mana ya tadi ya? Buku saya lupa. Chartran ini kalau nggak salah ada set ya. Nanti silakan dibuka bukunya. Nanti ingatkan saya setelah perkuliahan selesai nanti saya akan kirimkan ini ya, apa namanya buku-buku ini ya. Saya akan kirimkan ke Anda. Oke, dan seterusnya sampai dengan pertemuan ke-7 nanti ini jadi lebih ini ada di saya.
Nanti ketika sudah berbicara medan sigma, nanti atau sigma field, nanti teman-teman nanti apa nanti berbicaranya, diskusinya, belajarnya nanti dengan Bu Kori insya Allah ya. Tapi mungkin tetap akan saya dampingi mudah-mudahan. Oke, itu dari saya. Silakan saja kalau ada yang ingin ditanyakan. Tadi pustakanya juga sudah saya sampaikan. Oke, baiklah. Itu mungkin dari saya untuk RPS-nya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, guys. Gue mau nanya, Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, Abdan. saya dulu Silakan, ya Abdan. Arya. Ya. Eh, buat teori probabilitas nanti ini belajarnya mirip-mirip seperti Unreal, Bu. Berarti kurang Iya, lebih. kurang lebih ya. Oke, baik, Bu. Berarti nanti akan banyak pembuktian pembuktian gitu ya, Bu. Iya, betul. Banyak pembuktian-pembuktian, tapi lebih ke arah statistikanya, peluang. Oke, kebayang ya. Kalau Unreal kan enggak ya. Baik, Bu. Iya. Kalau ini dia pembuktian-pembuktian, tapi lebih banyak ke probabilitas. Nanti deh, nanti di pertemuan hari ini nanti kalian bisa, oh begini arahnya ke sini kira-kira gitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Abdan. Yang lain, Izin bertanya, Bu. silakan Arya. Ibu, Ibu juga ngajar Statmat 2 ya kan, Bu ya? Lah iya kan. Ah, nah, yang kebetulan yang pertemuan pertama kita itu dadakan banget, Bu. Apa yang waktu kemarin itu kan digabung ya, Bu, kelasnya, Bu ya. Saya nggak hadir, Bu, karena nggak dijadwalkan kosong. Saya kira, Mm-mm, ah udah aman nih. Itu juga mm-mm, dadakan kan, Bu ya. Itu mm-mm. kira-kira absennya gimana, Bu ya, saya, Bu ya? Ya, dianggap masuk aja. Mana PJ Statmat 2? Ah, Nanti itu, tinggal Bu. nonton ya videonya kan ada recordingnya ya, Ah, Arya. Ibu, sudah saya tonton nih, Bu. Bagus, mantap. Nanti Lagi nih dimasukkan kita. sebagai presensi hadir ya. Tenang, Arya. Oke, mantap. Oke, Jidan, tolong ya. Makasih, Bu. Dan, tolong jeda nih. Iya, Ibu, siap, Ibu. Iya, iya, agak mendadak dangdut karena kita tuh mestinya kuliahnya kapan sih? Duh, saya pun lupa Jumat kan? Eh, Hari Jumat, Ibu, jam 8. ya, terus Jumat itu libur gitu kan ya. Terus kemarin itu ada inisiatif ya udah gabung aja gitu ya. Daripada nanti Jumatnya kalian belajar. Nah, itunya begitu. Oke ya, aman ya. Happy? Are you happy now? Alhamdulillah biasa aja sih, Bu. Makasih, Oh, Bu ya. kurang. Ya udah kalau biasa aja mah dicoret aja Zidan, dibuat alpha aja. Happy, Bu. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Aman ya? Oke, saya mau langsung masuk ke materi nih, nggak sabar nih. Oke, baik teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang kurang clear dari RPS-nya, dari kontrak kuliah, begitu. Seperti biasa ya, kalau kehadiran kan kalian tahu ya, 80% atau 75% ya lewat kurang dari situ, maka Anda walaupun ikut UTS ataupun UAS, nilai Anda langsung tetap tidak lulus ya. Betul ya? Oke. Baik, kita mulai ya. Nah, karena ini perkuliahan perdana, saya akan banyak merecall dulu nih materi kalian. Waktu SMA, saya nggak tahu tuh ada mata kuliahnya di mana lagi nih. Mana ya materi saya? Oke, bisa nggak ya kalau saya slideshow ya? Kira-kira bermasalah nggak dia ya? Oke, sudah nampakkah teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini eh, kita akan belajar tentang materi yang pertama nih saya lupa lagi tulis materi pertamanya ya nggak apa-apa lah ya. Nanti di tengah-tengah bagian sudah masuk ke pembuktian, nanti saya akan coba touchscreen laptop saya akan saya nyalakan, nanti saya akan nulis pakai laser pen begitu biar agak lebih rapi karena banyak sekali pembuktian. Sebelumnya, sesuai dengan RPS tadi, yang pertama kita akan berbicara tentang apa tadi guys? Logika dan pembuktian dalam matematika. Oke, maka saya masuk ke dalam logika. Ini logikanya ketinggalan, harusnya saya ngomong dulu logika gitu ya, tapi mohon maaf ya. Ini masalahnya PPT-nya juga seperti tahu bulat begitu. Oke, nah nanti
Aduh, sebelum lanjut, saya baru ingat. Tadi kan ada case base ya, dan juga ada PBL, begitu. Nanti tolong dibagi menjadi 14 kelompok ya. PJ-nya siapa ya, Punten? Teo Prof. Saya, Keisha ya? iya Bu. Oke, Keisha nanti tolong dibantu ya teman-teman membuat 14 kelompok. Nanti setiap kelompok kerjanya adalah membuat PPT ini menjadi lebih baik. Karena kalau ini tuh saya banyak screenshot-screenshot gitu loh. Jadi tidak diketik ulang, terus terlalu minimalis begitu ya. Dan nanti ada yang pembuktian-pembuktian yang saya kerjakan, nanti tolong diketik lagi ulang. Begitu. Cukup clear ya tugasnya teman-teman. Kalau ada bagan ya nanti dibuat bagannya dan seterusnya. Cukup clear kah? Jadi satu kelompok hanya mengerjakan satu PPT. Ya, mudah-mudahan bisa membantu Anda juga untuk lebih memahami. Biasanya kan sambil ngetik sambil belajar. Clear kah tugasnya, Om? Bagaimana teman-teman? Cukup clear kah? Jelaskah tugasnya? Jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas Oke. Ibu. Oke, baik. Nah, saya mau recall dulu nih kalimat terbuka dengan pernyataan. Apa ya bedanya? Siapa yang mau jawab? Tolong aktif ya dalam perkuliahan. Saya japri dulu nih yang jadi polisinya saya. Lupa lagi. Apa beda kalimat terbuka dengan pernyataan? Kalau kalimat terbuka belum dapat ditentukan kebenarannya Bu, tapi kalau pernyataan sudah pasti benar. Bisa diulang? Kalau Kalau kalimat terbuka masih belum dapat ditentukan kebenarannya, tapi kalau pernyataan sudah memiliki sudah memiliki eh, nilai yang benar. nilai yang benar, pasti benar kalau pernyataan. Mungkin maksudnya nilai kebenarannya, jadi benar atau salahnya udah ditentuin, Bu. Iya Oke, Ibu. good. Oke, jadi kalau kalimat terbuka itu suatu kalimat yang kita belum tahu nih nilainya benar apa enggak gitu ya. Tapi kalau pernyataan, nilai kebenarannya tuh kita sudah dapat pastikan apakah dia bisa bernilai benar atau dia bernilai salah. Oke, sekarang ini contohnya nih. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Ini kalimat terbuka atau pernyataan? Kenyataan, Pernyataan. Kenapa pernyataan? karena nilai kebenarannya udah dapat ditentukan kalau Jakarta itu betul ibu kota negara Republik Indonesia dan nilai Oke. kebenarannya bernilai benar, Ibu. Oke, terima kasih Mediana. Lanjut nomor 27 adalah bilangan prima. Pernyataan atau kalimat terbuka? Kalimat fakta, Bu. Pernyataan. Pernyataan Ibu. Pernyataan. Oke, 12 kurang dari 8? Kenyataan. Pernyataan. Pernyataan. Apakah Siti berada di rumahmu? Terbuka. Terbuka. Alangkah indahnya tulisan ini. Terbuka, Bu. Terbuka. Terbuka. Oke, jadi kalau kalimat tanya, tutuplah pintu itu. Kalimat perintah, terus mudah-mudahan tak ada aral melintang. Kalimat yang berisi harapan, kalimat mengungkapkan suatu perasaan. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat terbuka yang tidak diketahui nilai kebenarannya. Oke, clear ya? Lanjut. Berarti tadi sudah dijelaskan oleh kalian bahwa kalau dia punya nilai kebenaran, maka kita sebut dia sebagai pernyataan. Lanjut. Sekarang ada yang bilang begini. Pernyataan itu juga bisa disebut sebagai proposisi, tapi mazhabnya ada beberapa ya. Ada yang setuju dengan kalimat ini, dengan statement ini. Ada yang mereka bilang bahwa proposisi itu berbeda dengan pernyataan. Nah, saya termasuk ngambil yang ringkasnya atau yang simpelnya. Proposisi itu ialah pernyataan. Oke. Nah, biasanya pernyataan-pernyataan itu biasanya disimbolkan dengan huruf kecil ya. Misalnya A kecil, P kecil, Q kecil gitu. Itu pernyataan. Misalnya 15 terbagi habis oleh 3. Nah, ini pernyataan yang saya beri nama atau proposisi saya beri nama proposisi A.
5 kurang dari 3, ini saya sebut sebagai proposisi P. Jadi biasanya proposisi itu kita tulis dengan huruf kecil. Oke, lanjut. Sehingga kesimpulannya apa nih sebagai benang merahnya kalau kita buat bagan, kalimat itu terbagi menjadi 2. Kalimat pernyataan atau yang disebut sebagai proposisi dan kalimat terbuka atau bukan pernyataan. Pernyataan bisa saja dia bernilai benar dan bisa juga dia bernilai salah. Oke, lanjut. Coba lihat, ini pernyataan atau bukan? Kalau dia pernyataan nilainya benar atau enggak? 8 adalah bilangan asli. Pernyataan bukan? Pernyataan, Bu. Benar atau salah? Benar. Nilainya Bu. benar. Oke, lanjut. 14 adalah Benar. bilangan prima. Pernyataan. Pernyataan. Nilainya Salah. salah. Oke. Lanjut. Napoleon habis dibagi 13. Pernyataan. Pernyataan bukan? Pernyataan. Tahan tapi aneh. Jadi nggak salah, Bu. Pernyataan salah. Oke. Yono sakit keras. Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Berapakah hasil 9 ditambah 7? Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Siti tertabrak mobil. Nyata. Bukan. Bukan pernyataan. Kan nggak tahu nih Sitinya Siti yang mana, tertabrak mobil apa gitu ya. Semoga Anda selamat dalam perjalanan. Bukan. Kan, karena tadi ini kalimat harapan. Kalimat harapan itu disebut sebagai kalimat terbuka. Pergilah dari tempat ini. Bukan juga. Bukan. Kalimat perintah juga bukan merupakan proposisi. Oke, good, nice. Lanjut. Masuk saya ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu berbicara tentang pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk ini, saya ini merecall-recall ya. Anda pernah dapat nggak di bangku kuliah nih, dapat semester tentang logika ini? Ada nggak di dalam mata kuliah yang lain? Nah, Ibu, di pengantar dasar matematika. Nah, di PDM. Berarti kan saya nggak berat nih. Lanjut. Ada pernyataan majemuk itu, jadi kalau pernyataan kita lebih dari satu, maka ada yang namanya, ini kalau dihubungkan dengan kata dan, lambangnya begini, ini disebutnya apa ya? Konjungsi. Good, konjungsi. Lalu kalau di dalam kalimat ada kata atau, dihubungkan dengan kayak begini, tapal kudanya terbalik begitu, ini berarti disebut apa? Union bukan, Bu. Hmm? Disjungsi. Disjungsi, oke. Jadi ada konjungsi, ada disjungsi. Lalu kalau misalnya dihubungkan dua proposisi, itu dihubungkan dengan jika maka, dengan simbolnya panah ke kanan, berarti ini apa ya? Implikasi. Implikasi, good, nice. Kalau if and only if, jika dan hanya jika dihubungkan dua buah proposisi, simbolnya panah kiri kanan, ini apa namanya? Biimplikasi. Biimplikasi, good, nice. Lanjut. Ini saya recall-recall. Sekarang, ada yang namanya negasi atau ingkaran. Negasi atau bahasa lainnya adalah ingkaran. Ada beberapa literatur yang mengatakan dia sangkalan. Saya sih jarang ya menemukan kata sangkalan. Biasanya negasi atau ingkaran. Misal, jika A ini proposisi, kalimatnya gini. Ida suka mangga. Maka negasi dari A itu disimbolkan dengan ini. Ya kan? Bisa kayak begitu atau bisa saja dia pakainya tanda strip aja begini ya. Ini ya. Jadi ini negasi namanya. Kalau jika katanya proposisinya adalah Ida suka mangga, maka negasinya adalah Ida tidak suka mangga. Betul? Atau bisa menggunakan tidak benar bahwa Ida suka mangga. Sampai sini clear kah? Jadi kalau negasi awalnya dia bernilai salah, maka dia negasinya bernilai benar. Atau kalau misalnya awalnya proposisinya bernilai benar, maka negasinya adalah bernilai salah. Nah, yang menarik adalah, misal ya, saya ada contoh lagi nggak ya? Nggak ada. Saya ambil contoh lain.
misalnya gini, eh Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Negasinya apa ya? Saya punya proposisi, saya kasih nama P. Kalimatnya adalah Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Negasinya apa? Bandung bukan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Good. Yang lain? Ada kalimat yang lainkah untuk menggambarkan dari negasinya? Tidak benar bahwa Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Good. Thank you, Hasiana. Lanjut. Kalimat kedua. Misalkan saya punya proposisi, saya beri nama Ki kecil. Katakanlah eh, saya punya proposisinya 3 merupakan bilangan ganjil. Negasinya apa? 3 bukan 3 bukan merupakan bilangan bilangan ganjil. ganjil. Gimana Alda? 3 bukan merupakan bilangan ganjil. Boleh, 3 bukan merupakan bilangan ganjil. Yang lain? Tidak benar bahwa Gimana Lailatul? bilangan ganjil. Yang merupakan bilangan genap. Azara apa tadi? 3 merupakan bilangan genap. Enggak, saya yang tidak benar. Pakai tidak benar di depannya. Gimana Azara? Kalau saya yang tidak benar, 3 bilangan ganjil. Tidak benar bahwa 3 merupakan bilangan ganjil. Oke, nice. Lagi, satu lagi tadi siapa ya? Lailatur ya? Ya, Ibu. Apa Neng dirimu tadi? Tadi 3 merupakan bilangan genap. Oh, 3 merupakan bilangan genap. Iya, ada 3 berarti ya negasinya. Boleh ya ketiga-tiganya. Lanjut. Bagaimana kalau misalnya kalimat kita itu menggunakan kata semua? Negasinya bagaimana? Misal, saya punya proposisi, saya kasih nama R. Oke. Lalu saya punya kalimatnya gini. Semua dokter menggunakan apa? Semua dokter berbaju putih. Oke. Kira-kira negasinya apa? Siapa yang mau jawab dulu? Mungkin raise hand dulu biar nggak tabrak-tabrak suaranya. Jadi apa Bu Silakan kalimat? Fatin. Habis itu Abdan. Hmm, ini bukan, Bu. Saya agak lupa. Ada dokter yang tidak berbaju putih. Ada Ada dokter dokter yang tidak tidak berbaju berbaju putih. putih. Oke. Nice. Oke, Fatin, thank you. Jadi kalau misalnya ada kata semua, maka negasinya bisa saja kita menggunakan kata ada dokter yang tidak berbaju putih. Nice. Oke, thank you Fatin. Lanjut Abdan. Kamu pakai kalimatnya apa Abdan? Tadi udah dijawab sama Fatin Bu. Oh, sama ya? Sama. Pakai pakai ada. Oke. Yang lain? Ada yang Ibu, berbeda? itu bisa pakai beberapa dokter tidak menggunakan baju putih gitu ya? Bisa. Jadi ada beberapa literatur yang menggunakan kalau misalnya dia semua, maka dia menggunakan kata beberapa. Oke, thank you. Jadi ada, tapi biasanya jarang ya kita menggunakan ini. Kalau negasinya kita biasanya seringnya pakainya ada. Kalau ada itu satu pun sudah oke. Makanya untuk di beberapa soal-soal kadang-kadang ini dianggap bukan negasi. Karena untuk membuktikan bahwa tidak semua gitu ada, maka ya semua itu negasinya adalah ada. Ada tuh satu aja yang dokternya nggak pakai baju putih, maka nilai kebenarannya menjadi salah. Yes? Oke, lanjut. Ada lagi? Pakai sebagian ya, Bu. Gimana Tracy? Pakai sebagian. Oh, sebagian. Ya, itu juga seperti beberapa. Jadi mungkin kalian bisa bilang gini, eh, terdapat terdapat dokter yang tidak berbaju putih. Kan kalau terdapat bisa satu ya, bisa dua. Atau Anda pakai aja kalimat semua ini menjadi tidak semua. Oke, jadi biasanya
yang paling sering di dalam negasinya penggantinya kata semua itu ada atau tidak semua. Sampai sana? Aman? Lanjut. Bagaimana negasi dari konjungsi? Negasi dari konjungsi. Jadi kan kita punya konjungsi. Ada dua proposisi. Ini konjungsinya nih. Ini konjungsi. Kalau konjungsi itu A, konjungsi B. A dan B. Ya. Terus kalau misalnya contohnya begini. Amin pergi ke toko buku. Ini proposisi pertama nih. Amin pergi ke toko buku, ini proposisi pertama. Dan, nah ini kata-katanya ditambahkan dengan kata penghubung dan. Amin membeli buku, ini proposisi kedua. Berarti kalau Amin pergi ke toko buku itu katakanlah A. Amin membeli buku itu katakanlah proposisinya B, dihubungkan dengan tanda dan. Maka ini menjadi conjunction atau konjungsi. Nah, negasinya, ini negasinya. Ya kan? Negasi dari konjungsi atau negasi dari A konjungsi B itu ekuivalen dengan negasi A disjungsi negasi B. Mudah-mudahan ingat ya. Benar ya ini rumusnya ya. Nggak salah kan saya ya. Oke. Berarti sebagai contoh, kalau misalnya Amin pergi ke toko buku dan Amin membeli buku, negasinya apa? Negasinya kan berarti kalau dia bernilai benar jadi salah, kalau dia salah harus menjadi benar. Oke, ini udah terbukti ya bahwa bisa saja kita tuliskan bahwa negasi dari A konjungsi B itu sama dengan negasi A disjungsi negasi B. Karena nilainya adalah sama nilai kebenarannya. Boleh tolong dibantu? Apa ini negasinya dari Amin pergi ke toko buku dan Amin membeli buku? Negasinya apa? Amin tidak pergi ke toko buku dan Amin tidak membeli buku. Bisa diulang, Aiman? Yang negasi A, Amin tidak pergi ke toko buku. Habis itu yang negasi B, Amin tidak membeli buku. Ya, jadi negasinya apa? Kalimatnya jadinya lengkapnya gimana? Eh, Amin tidak pergi ke toko dan tidak membeli buku. Yakin? Lihat dong ini rumusnya. Ini rumusnya. Pakai atau, Bu? Iya. Bagaimana, Andrian? Amin tidak pergi ke toko atau Amin tidak membeli buku. Oke, nice. Begitu. Clear ya? Lanjut. Contoh 2. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Dan 9 suatu bilangan prima. Negasinya apa? Negasi dari konjungsi ini? 4 tambah 5 tidak sama dengan 9 atau 9 bukan suatu bilangan prima. Good, thank you Najwa. Lanjut. Yang ketiga. 7 lebih besar dari 5. Dan 6 adalah bilangan komposit. Apa negasinya? Siapa yang mau jawab? Gantian? 7 tidak lebih besar dari 5 atau 6 bukan bilangan komposit. Thank you, Keisha. Oke ya, polisi saya tolong dicatat ya, semua yang jawab-jawab ya, yang aktif di hari ini. Good, thank you all. Lanjut. Sekarang negasi dari disjungsi. Negasi dari disjungsi. Ada suatu disjungsi. Misal, A adalah, misalnya 8 adalah suatu bilangan prima. Proposisi yang kedua, 20 habis terbagi oleh 4. Maka kalau misalnya saya punya kalimat disjungsi, 8 adalah suatu bilangan prima atau 20 habis dibagi oleh 4, maka negasinya bagaimana guys? Siapa yang Eh, mau jawab? saya lagi, Bu. Aiman? 8 bukan suatu bilangan prima dan 20 tidak terbagi habis oleh 4. Good, thank you Aiman. Itu dia. Jadi gini ya, dia terbalik. Kalau negasi dari disjungsi, maka dia adalah negasi dari A, konjungsi negasi dari B. Oke? Oke, lanjut.
Sekarang saya ada contoh lagi. Ini masih yang muda-muda nih. Kita kan masih recall nih. Nomor 1. Bendera RI berwarna putih atau Bandung adalah ibu kota RI. Negasinya apa Ben- guys? Gantian. Bendera RI tidak Gimana berwarna Fadila? putih Mm-mm. dan Bandung bukan ibu kota RI. Good, thank you Fadila. Next, lanjut nomor 2. 47 adalah suatu bilangan prima atau 7 dikurang 3 sama dengan 4. Siapa yang mau jawab negasinya apa? Ibu, Silakan Azmi. 47 bukan suatu bilangan prima dan 7 kurang 3 tidak sama dengan 4. Oke, good, nice. Thank you Azmi. Lanjut nomor 3. 8 membagi habis 36 atau 8 lebih besar dari 13. 8 Bu. tidak habis dibagi 36 dan 8 tidak lebih besar dari 13, Bu. Oke, thank you Agim. Lanjut. Yogyakarta terletak di Pulau Jawa atau 4 ditambah 7 sama dengan 11. Yogyakarta tidak terletak di Pulau Jawa dan 4 tambah 7 tidak sama dengan 11 itu. Good, thank you Ilyas. Oke, lanjut. Kita recall lagi. Masuk ke yang ketiga. Ini nanti pertanyaannya kalian nanti gini, ngapain sih belajar logika ini nanti hubungannya dengan pembuktian apa ya gitu. Nanti kita lihat ya, check it out. Nanti kita lihat. Nanti pelan-pelan nih saya buka. Yang ringan-ringan dulu lah intinya. Implikasi. Menurut definisinya, implikasi itu dihubungkan dengan tanda begini nih. Ada juga buku yang biasanya nulisnya panahnya 1 gitu ya, tapi kebanyakan panahnya 2. Lalu di sini ada proposisi pertama, di sini ada proposisi kedua, dan dia ada kata-kata di depannya jika maka. Jika A maka B gitu. Jika hari mau hujan, maka Ilyas bawa payung gitu. Jadi dia jika maka ini implikasi. Nilai kebenarannya implikasi itu adalah bila proposisi A bernilai benar dan proposisi B bernilai salah, maka nilai kebenarannya adalah salah dan sisanya nilainya adalah benar. Oke. Contoh ya, apabila kamu lulus ujian, jadi dia pakainya apabila. Biasanya juga kita bisa pakai kata jika. Oke. Jika kamu lulus ujian, maka saya membelikan sepeda motor untukmu. Jika bel berdering 3 kali, maka pertanda kuliah berakhir. Jika Anda biasa terlambat makan, maka Anda akan menderita sakit perut. Jika 2 segitiga siku-siku sama kaki, maka 2 segitiga itu sebang. Ini contoh-contoh dari si implikasi. Saya mau ke sini. Nanti urusannya nanti setelah ini ada kaitannya. Lanjut. Ini negasi dari suatu implikasi. Nah, tolong disimak baik-baik karena nanti ini walaupun kita merecall, semua teori-teori yang ada di sini kita akan pakai untuk membuktikan matematika. Itu permasalahannya. Makanya saya coba recall dulu di sini. Katanya kalau jika A maka B, negasinya adalah ini kan implikasi nih di sini. Ternyata kalau kita negasikan, hasilnya adalah ini. Karena nilai kebenarannya adalah sama. Oke. Maka berarti negasi dari suatu implikasi adalah kalau negasi dari A, implikasi B itu ekuivalen dengan A konjungsi negasi B. Konjungsi negasi B. Ingetin ya, A konjungsi negasi B. Lanjut ke sini, contoh. Contoh pertama, jika Siti tidak pergi ke Jakarta, maka proposisi yang kedua, Siti ikut kena musibah. Tolong dong bantu negasinya apa? Siti tidak pergi ke Jakarta dan Siti tidak Andi Azizah tuh coba raise hand please. Siti Sabar ya tidak Mi, pergi- kasihan nih, belum dapat poin dia. Gimana Andi? Siti tidak pergi ke Jakarta dan Siti tidak ikut kena musibah. Oke, good, nice, thank you si Andi Aziza Akila. Kamu orang Makassar? Iya, Ibu. Orang Bugis? Iya.
Wah, Ningrat Bugis ada di sini. Baiklah, yuk mari. Kalau Mediana, Ningrat Maluku. Ya, Oke, ada Ningrat Bugis di sini ya. Nggak ada Ningrat Palembang, nggak ada. Kalau Ningrat Palembang itu mirip dengan Jawa. Dia ada gelar Kemas, Nyimas, Raden Ayu, RA ya, tapi bukan Raden Ajeng. Oke, next. Lanjut ke sini, balik ke laptop. Yang kedua, jika Amin belajar giat, ini proposisi pertama, maka ini proposisi kedua. Amin lulus ujian. Negasinya apa? Siapakah yang mau jawab? Amare, Amodia, Bu, Kalista. Amin belajar giat dan Amin tidak lulus ujian. Loh, kok di sini namanya Amare, Amodia? Yang jawab Arya, gimana nih ceritanya? Masa sih, Bu? Oh, ada yang ganti kayaknya ini, Bu. Hah? Ganti apa? Ya udah, nggak apa-apa. Saya nomor 3 aja, Bu. Oh ya, oke, baiklah. Oke, good ya. Tadi bisa diulang nggak? Jawabannya apa nomor 2 tadi? Arya? Amin belajar giat dan Amin tidak lulus ujian, Bu. Amin belajar giat dan Amin tidak lulus ujian. Oke, nice. Nomor 3, Amare, silakan. Guru rajin mengajar dan para siswa tidak akan pandai. Oke. Amare, kamu dari mana? Eh, saya campuran sih, Bu. Mama Sunda, Papa Jawa. Kok namanya unik? Kayak nama orang timur. Gak tahu Bu, ini papa saya yang namain dari Saya kira bahasa. tadi kayak ini, kamu lagu Tabola Bali kamunya. Wajahnya juga nggak kayak Jawa. Tapi saya lahir di Bali, Bu, di Denpasar. Oke, baiklah. Pas orang tua dinas. Iya, Ibu. Oke, nice. Baiklah. Oke, good job, Amare. Guru rajin mengajar dan para siswa tidak akan pandai. Lanjut. Next ya. Aman ya, ini implikasi ya. Nanti kita akan pakai ini nanti. Nah, ini juga akan kita pakai, guys. Terutama bagian kontraposisi. Mudah-mudahan ingat kalian bagian converse, inverse, kontraposisi gitu dari suatu implikasi. Jadi dari suatu implikasi kita akan ketemu dengan yang namanya converse dari implikasi, inverse dari implikasi, kontraposisi dari implikasi. Nilai-nilai tabel kebenarannya tidak saya masukkan semua ya, karena yang saya akan ambil adalah konsepnya. Converse itu seperti apa, inverse itu seperti apa, kontraposisi dari suatu implikasi itu seperti apa. Karena yang akan kita pakai adalah bagiannya dalam membuktikan proses pembuktian matematis ya. Oke, lanjut. Misalnya gini, apabila Andi membeli baju baru atau jika Andi membeli baju baru, maka Andi lulus ujian. Misalkan ini A proposisinya, ini proposisi B, sehingga ini adalah implikasi, maka yang namanya converse adalah, gimana kalau converse guys? Dibalik ya, proposisi A implikasi proposisi B. Jadi implikasi A implikasi B, converse-nya adalah B implikasi A. Oke, lanjut ya. Contoh. Jika 7 membagi habis 15, maka 11 adalah suatu bilangan prima. Converse-nya apa? Dinda, silakan. Dinda, silakan. Maaf Bu, tadi lupa ke unmute. Converse-nya jika 11 adalah bilangan prima, maka 7 membagi habis 15. Good job. Thank you, Dinda. Lanjut. Nomor 2. Jika 5 ditambah 7 sama dengan 13, maka 13 dibagi 6 sama dengan 2. Silakan Salsabila Angela. Agimnya udah jawab, Salsabilanya belum, jadi Ibu kasih ke Salsabila. Makasih, Bu. Sorry, Agim. Jika 13 dibagi 6 sama dengan 2, maka 5 tambah 7 sama dengan 13. Good, thank you.
Lanjut, itu yang namanya converse dari suatu implikasi. Lanjut kita masuk ke inverse dari suatu implikasi. Apa bedanya converse sama inverse? Coba lihat sini. Saya punya implikasi A, implikasi B. Kalau converse, posisi B dengan posisi A, posisinya dibalik. Oke? Tapi kalau inverse, lihat sini. A-nya dikasih negasi, B-nya dikasih negasi. Jadi yang namanya inverse, A implikasi B, hasilnya adalah negasi A, implikasi negasi B. Clear ya? Jadi dua-duanya diingkar. Proposisi A, proposisi B, kedua-duanya kita ingkar atau kita negasikan. Contoh, jika 5 adalah faktor prima dari 30, maka 30 adalah kelipatan dari 5. Inversnya apa? Diah Deviana. Bu, Fatin itu saya 8, Bu. skip. Gimana? Itu 8, Bu, bukan 5. Oh iya, ya sorry. Salah nyebut, otaknya sama mulutnya nggak sinkron, Aiman. Lanjut ya, thank you Aiman. Dijawab Ibu, inversnya jika 5 bukan faktor prima dari 30, maka 30 bukan kelipatan dari 8. Oke, good, nice, thank you Dia. Panggilannya Dia atau Deviana? Dipanggilnya Devi, Ibu. Oh, jauh. Oke, baiklah. Devi lah sama kayak dosenmu dong. Jika 5, apa tadi? Jika 5 Bukan faktor prima dari 30, bukan faktor prima dari 30, maka 30 bukan kelipatan dari 8. oke, nice. Good job. Thank you, Devi. Lanjut. Nomor 2. Jika Denpasar terletak di Pulau Jawa, maka Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Inversnya apa? Tadi siapa tadi? Salsabila ya? Yang pertama raise hand. Jika Denpasar tidak terletak di Pulau Jawa, maka Surabaya bukan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Oke, nice. Good. Thank you, Salsabila. Lanjut, kita masuk ke sini. Ini salah satu bagian terpenting di dalam pembuktian matematika. Kalau tadi kita punya implikasi, yaitu A implikasi B, maka yang namanya kontraposisinya adalah setelah kita negasikan, kemudian kita tuker posisinya. Jadi dia gabungan antara converse dan inverse, yes? Jadi kalau kontraposisi dari A implikasi B, hasilnya adalah negasi B implikasi negasi A. Sudah kita putar tuker posisinya, lalu kita ingkarkan atau dia negasikan. Oke, contoh nomor 1. Jika 6 adalah suatu bilangan prima, maka 15 terbagi habis oleh 6. Kontraposisinya apa, Ol? Silakan, Mediana. Jika 5 tidak habis dibagi oleh 6, maka 6 bukanlah suatu bilangan prima. Oke, nice. Good, thank you, Mediana. Lanjut yang nomor 2. Jika Jakarta adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat, maka Medan terletak di Pulau Jawa. Siapa yang mau jawab? Razan, silakan Razan. Oke Bu, jadi kan kalau untuk nomor 2, kan dia harusnya jika Jakarta adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat, berarti Jakarta bukan ibu kota Provinsi Jawa Barat, tapi ditukar berarti Medan tidak terletak di Pulau Jawa, maka Jakarta tidak bukan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat ya Bu. Tapi saya mau nanya Bu, Tapi belum benar itu kalau kalimatnya, coba dibenerin dulu. oh ya udah, jika 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 Medan tidak terletak di Pulau Jawa, maka Jakarta bukan ibu kota provinsi Jawa Barat, gitu Good, ya Bu. nice Razan. Oke. Nah, saya mau nanya Bu, tapi kalau misalkan secara tadi kan Ibu jelaskan untuk stepnya itu A dan B-nya itu ditukar, terus dia dinegasikan ya Bu. Sedangkan yang tadi kan yang sebelumnya itu kalau dia jika maka, terus dia dinegasikan, dia kan berubahnya jadi dan ya Bu. Itu eh, beda, emang beda gitu atau gimana ya Bu? Ah, yang mana? Yang tadi Bu kan kalau yang sebelumnya jika makanya kalau dia dinegasikan jadi A dan negasi B ya kalau nggak salah Oh, Bu. beda. Beda. Maksud kamu yang ini, kalau implikasi A
A implikasi B kalau Ya, dinegasikan itu ya. iya. Ini ekuivalen dengan apa tadi? A A dan negasi B. dan negasi B gitu kan. Nah, ini dua hal Ya, yang Bu. berbeda. Kalau ini maksudnya tuh antara converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau converse dia proposisinya ditukar aja posisinya. Kalau inverse cuman ditambah aja jadi negasinya. Tapi kalau kontraposisi setelah ditukar dikasih negasinya. Gitu. Berarti bukan kayak dikurungin jadi negasi gitu ya, Bu? Bukan dinegasikan begini, bukan, Oh, bukan. oke. Oke, Oke, kalau Bu. converse cuman puter posisi, kalau Hmm, inverse cuman ditambah negasi, ya kan? hmm, Tapi kalau kontraposisi sudah ditukar posisi dikasih negasi, gitu. Eh, gitu, Bu. Gitu, paham? Bu. Paham, Bu. Makasih, Kamu Bu. orang mana? Padang ya? Salah, Bu. Oh salah, Aceh. Aduh, terlalu jauh, Bu. Agak tengah dikit. Apa tuh Medan? Tadi ada yang sama juga, Bu. Oh, yang sama juga. Apaan? Maksudnya Sumatera juga apa enggak? Sumatera Pride bukan? Makas Orang Makassar dia, Bu. Oh, Makassar, Makassar Bu. juga. Kok gelap? Biasanya Makassar putih-putih. Waduh, kok rasis sih, Bu? Bercanda ya, mohon maaf ya. Biar seneng aja nih, biar nggak terlalu serius. Maaf ya, Razan. Ya, Bu, Tapi nggak apa-apa, ganteng Bu. kok, tenang Semuanya. aja. Makasih, Bu. Oh, berarti yang lagu Tabola Bali itu kamu ya? Aduh, belum mencoba menghafal, Bu. Emang susah dihafalnya. Ibu aja cuma hafal 4 baris. Oke, baiklah. Lanjut. Emang Ibu orang mana, Bu? Moto aja atau moto banget? Boleh, Bu, kalau mau. Mana ya? Saya udah campur sehari lah. Intinya lebih banyak Sumatera Pride kalau saya. Oke. Ada Padangnya, ada Palembangnya, ada Bengkulunya, ada Sundanya dikit. Oke, next. Kembali ke laptop kita ya. Nanti kita bicarakan di belakang layar ya, Raza. Lanjut. Ini ya. Jadi coba lihat ya posisinya. Kalau definisi kita lihat kalau A implikasi B. Kalau converse itu berarti puter posisinya antara proposisi A dan B. Kalau inverse A dan B-nya dikasih negasi. Kalau kontraposisi setelah ditukar posisi B dan A lalu dikasih negasi. Yes, ini adalah hubungan antara inverse, converse, dan kontraposisi. Jadi kalau A implikasi B, kalau converse jadinya B implikasi A. Tapi kalau inverse berarti dari A implikasi B menjadi negasi A implikasi negasi B. Oke. Tapi kalau misalnya dari converse kemudian diinverskan maka dia jadi kontraposisi atau dari inverse lalu dikonverskan maka dia jadi kontraposisi. Jadi kontraposisi posisi ada di sini. Di inverse lalu di converse atau di converse lalu di inverse maka hasilnya adalah kontraposisi. Clear sampai situ Razan terutama? Oke, nice. Lanjut. Adakah yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Saya sebelum masuk ke pembuktian dalam matematika. Ibu, Adakah saya yang mau mau ditanya? bertanya. Silakan Keisha. Berarti untuk converse, inverse, dan kontraposisi ini berlakunya hanya untuk implikasi aja ya, Bu? Yes, nggak berlaku buat yang lain. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Kan kalau converse itu kan dia ditukar ya, Bu. Terus inverse itu dia diberi tanda Dinegasikan. negasikan. Nah, kalau yang bentuk tidak converse-nya itu apa, Bu? Yang Sebentar. Biar gak salah lagi sih razanya. Kalau converse, proposisi A sama B ditukar posisinya. Kalau inverse bukan dinegasikan, tapi proposisi A dan proposisi B dikasih tanda negasi gitu ya. Lanjut Abdan, tadi apa Abdan? ya tadi kan kalau yang converse kan dia ditukar dan kalau yang inverse dia dinegasikan. Nah, kalau yang nggak di converse dan di inverse kan itu yang normalnya itu namanya apa, Bu? Ada namanya nggak, Bu? Gimana? Kalau yang Kalau yang nggak diapa-apain itu ada namanya nggak, Bu? Atau nggak ada? nggak diapa-apa itu apa maksudnya? Maksudnya yang nggak ada
yang bukan converse maupun inverse atau kontraposisi. Nah, Jadi terus yang diapain? A implikasi B-nya diapain? ya nggak diapa-apain Bu, ada namanya nggak Ya Bu? nggak ada ya implikasi lah dia nggak diapa-apain. Masa sesuatu yang nggak diapa-apain terus dia ganti nama? Nggak Oh, baik mungkin. Bu. Logikanya gimana? Nanti Berarti kita nggak belajar logika tapi nggak berlogika itu namanya nanti Abdan. Oke? Abdan oke Abdan. baik Bu. Ya. Oke, makasih Abdan. Aduh, itu namanya kita belajar logika tapi tak berlogika nanti ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Saya boleh nanya nggak, Bu? Oh ya boleh, Ilyas. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa ya saya pending. Waduh, nggak. Bu, saya mau recall aja sih, Bu. Hmm, Ini secara tabel kebenaran, kan misal ada preposisi jika A maka B ini. yes. Nah, bentuk converse dan inverse ini secara tabel kebenaran itu dia nggak 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 setara kan, Bu ya? Nggak benar kayaknya. Iya, nggak setara dia. Ya, jadi yang benar itu cuma kontraposisi aja kan ya, Bu? Sebenarnya kok slide saya hilang satu ya. Tadi slide saya tuh mestinya ada ini loh, ada awas, ingat. Nah, ini dia ada di sini sebetulnya. Jadi yang perlu diingat itu adalah tabel kebenarannya tentunya berbeda-beda, Ilyas. Jadi di sini tidak Ya. ditampilkan ya antara converse, inverse, dan kontraposisi, tapi Anda bisa buat ya tabel kebenaran untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, tapi yang perlu diingat adalah bahwa untuk implikasi A implikasi B itu tidak ekivalen ya dengan B implikasi A. Ini dulu deh yang harus disepakati dulu oleh teman-teman. Ingat ya, kalau proposisinya ditukar, itu kalau diimplikasi dia tidak sama nilainya. Lalu ingat karena apa? Karena kalau misalnya tadi di tabel kebenaran yang di implikasi ini ya implikasi ya. Jadi di suatu implikasi itu kalau misalnya A dan B, S dan B, S dan S, begitu dia akan bernilai benar. Satu-satunya dia akan bernilai salah apabila proposisi A-nya adalah benar dan proposisi B-nya adalah salah, yes. Berarti kalau misalnya kita balik di sini B, katakanlah kemudian dia implikasi dari A, nilai tabel kebenarannya apa? B implikasi B, maka nilai kebenarannya adalah B, yes. Terus kemudian S implikasi B, maka nilainya adalah B. Kan dia akan salah kalau misalnya B sama S ya ketemunya. Nah, sekarang B ketemu S, maka di sini nilainya salah. S implikasi S, maka nilainya benar. C, coba dilihat bagian yang di sini sama yang di sini. Sama nggak? Nggak sama ya? Nggak sama kan? Ya Bu. Yang di sini BSBB, yang di sini nilai kebenarannya BBSB. Jadi itu tadi sudah membuktikan bahwa A implikasi B itu tidak ekivalen dengan B implikasi A. Lalu yang perlu dipahamkan lagi juga bahwa ketika kita berbicara ini apa ini? Ini inverse bukan? Inverse yes. Bahwa A implikasi B itu tidak ekivalen dengan negasi A implikasi negasi B. Oke, itu hasilnya. Kalau misalnya mau lebih jelas ya silakan nanti ada modul UT nanti mungkin bisa Ibu share juga buat Anda buat baca-baca. Tabel kebenarannya lengkap ada di sana. Tapi saya tidak lebih banyak main ke tabel kebenaran ya teman-teman, tapi saya mau memberikan insight, recall, remind tentang konsep-konsep ini aja sebetulnya. Karena ini yang akan kita pakai. Oh, kontraposisi itu kayak gini ya gitu. Oh, ininya kayak gini ya gitu. Jadi nanti itu konsep-konsep itu yang akan kita pakai di dalam pembuktian matematis. Oke, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Saya stop share dulu sambil saya mau menyalakan apa yang saya mau nyalakan? Touchscreen dulu ya. Saya mau nulis-nulis soalnya. Mudah-mudahan nggak bermasalah ya. Touchscreen. Oke. Saya nyalakan ini. Oke. Saya kembali ke sini. Saya balik ke sini. Oke. Udah nampak slide-nya? Udah nampak kembali belum?
Sudah ya, Bu. Oke, lanjut. Oke. Saya masuk ke pembuktian dalam matematika. Oke. Tapi kita tadi kesepakatannya kita kan bahasnya lebih ke probabilitas, yes. Jadi sebelum kita masuk, kita akan ke sini dulu. Ada pertanyaan pemantik ya. Jadi kita mulailah di sini berlogika ya teman-teman. Mulailah kita melakukan pembuktian-pembuktian. Kalau misalnya nih, saya ada contoh ada 3 nih. Pertanyaan pertama. Kalau koin dilempar 1 kali, oke? Kalau koin dilempar 1 kali, saya tanya dong, sampel sampel space-nya apa ya? Sampel space-nya apa aja ya isinya? Angka dan Angka dan gambar. gambar, Bu. Ntar dulu, ini kok pen saya nggak mau nyala ya? Angka dan gini, Iya, betulkah? Terus banyaknya anggota ruang sampelnya ada berapa? 2, Bu. Oke, good, nice. Lalu berarti kalau saya tanya berapa peluang munculnya angka, berapa teman-teman? 1/2. Yakin? Ayo, yakin? Ada constraint nggak dia di situ? Ada syarat nggak dia? Berapa peluangnya? Siapa tadi yang bilang setengah? Hasiana sama siapa tadi yang bilang setengah? Oh, 0. Hah? 0 kan? 0 dari mana, Iman? Apaan deh kan munculnya ang eh apaan sih angka teng eh gak jadi Bu. Kan angka atau gambar kemungkinannya cuma 2 kemungkinannya muncul. Jadi berarti kalau misalnya peluang munculnya angka, berapa peluangnya? Berapa Iman? Setengah, sepakat nggak? Ya sepakat. Saya juga sepakat, tapi dengan catatan. Catatannya adalah kalau koinnya harus apa? Koinnya harus Setimbang bukan, Bu. setimbang. Good. Siapa yang jawab setimbang? Fikri, Bu. Nah, ini. Coba bayangkan kalau koinnya nggak setimbang. Bisa nggak jawabannya setengah? Nggak bisa. Oke. Ini dulu ya. Jadi ini tolong dikritisi. Jadi nilai peluangnya akan sama dengan setengah kalau dengan catatan koinnya setimbang. Nggak setimbang ya nggak setengah. Kalau beratannya, makanya kalau orang main judi itu bisa saja dia agak curang kasih pemberat gitu ya. Nah, itu agak hati-hati. Lanjut, next. Saya punya bilangan asli, 10 bilangan asli pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertanyaan saya, kalau misalnya bilangan itu saya ambil secara acak, 1 saja bilangannya, berapa ya peluang munculnya angka 4? 1/10. 1/10. Good. Yakin 1/10? Iya, Bu. Oke. Peluang munculnya bilangan genap berapa? Setengah bukan Bu. Dari mana setengah? Kan mintanya bilangan genap. Oke, Nggak ini dulu deh. Ini dulu. NS ini ada berapa jumlahnya? Banyaknya anggota ruang sampel ada berapa? Ada 10. 10. Oke. Kalau kejadian bilangan genap apa aja berarti? 2, 4, 6, 8 sama 10. Ada berapa berarti banyak yang kejadiannya? 5. Oke, 5. Jumlah anggota ruang sampelnya 10. 10. Maka peluangnya adalah Setengah. setengah. Oke, jadi ini rumusnya tadi ini ya. NA dibagi NS gitu ya. Oke. NS. Oke, dapatnya setengah. Oke, nice, good. Lanjut. Sekarang soal yang ketiga. Kalau saya punya sampel space-nya, ruang sampelnya, itu tak berhingga banyaknya bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai tak hingga. Berapa peluangnya munculnya angka 4?
Berapa? Nggak ada, Ibu. Loh, kok nggak ada? Bisa Nol. nggak sih, Bu? Peluang itu kan terletak antara 0 sampai 1 ya. Ih, Tahingga per Berapa? Mendekati tahingga nol, Bu. bisa, Bu. Hah? Mendekati nol. Mendekati Mendekati nol, Bu. 0. Mendekati 0. Kayak gimana tuh nulisnya mendekati 0 itu? Gini, pakai tanda sama dengan keriting. Iya, Dari mana mendekati 0? karena kan sampel space-nya kan dia tidak ada ujungnya, Bu. Tidak ada ujungnya berarti berapa? Berarti ya bisa dibilang Berarti NS-nya tahingga, berapa NS-nya? bisa Tahingga. dibilang tahingga, Bu. Oke, berarti ini berapa peluangnya? 1 dibagi Tahingga. tahingga. Berapa tuh? Eh, Tak nol ya, Bu. terdefinisi bukan? Nol. Nah, lanjut. Ini 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 pertanyaan lagi. Kita keep dulu ya, kita pending dulu. Bagaimana kalau misalnya banyaknya peluang, besarnya peluang munculnya bilangan genap? Berapa peluang? Setengah bukan, Bu? Setengah, setengah dari mana? Kan itu kebetulan bilangan asli bulat ya. Ini menurut saya sih, saya juga belum ragu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan himpunan bilangan asli bulat itu emang bakal eh, setengah ganjil, setengah genap. Jadi buat kemungkinan genap, Berarti gini mu- dong, kamu mikirnya gini, setengah dari banyaknya setahingga bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan tahingga itu nanti coret-coret hasilnya sama dengan setengah gitu. oh enggak sih, iya. Aneh nggak menurutmu? Aneh, Bu. Ya aneh, karena kan kita nggak tahu ya berapa jumlah bilangan genapnya, karena kan tak berhingga juga, yes? Betul? Oke. Betul, Bu. Betul, Bu. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman pikir-pikir, lihat-lihat di sini, berarti peluang sebenarnya udah dikasih catatan merah nih di sini. Rumus tadi kan peluang tadi ngitungnya kita ini ya, teman-teman ya. Peluang yaitu peluang suatu kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya banyaknya ruang sampel. Nah, sebetulnya ini coba teman-teman lihat di sini. Sudah saya constrain sebetulnya. Ini tuh berlaku jika dan hanya jika jumlah anggota ruang sampelnya itu finite, bukan infinite. Finite itu maksudnya terbatas ya, bukannya tak berhingga. Jadi kalau misalnya yang apa namanya, yang kayak soal nomor 3, bisa nggak kita selesaikan dengan prinsip ini, rumus ini? Tidak Nggak bisa. bisa, Bu. Makanya jawabannya peluang 4 itu ada yang bilang 1 per tahingga hasilnya mendekati 0, atau misalnya peluang munculnya bilangan genapnya adalah setengah. Ini tidak bisa kita lakukan karena rumus ini hanya berlaku untuk yang jumlah anggota ruang sampelnya adalah finite atau terbatas. Oke? Nah, lanjut. Berarti gimana caranya? Nah, yaitu nanti kan perlu dibukti-buktikan tuh. Makanya Anda nanti pakai limit lah, apalah segala macem gitu ya, dan seterusnya. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini dulu. Sistem matematika itu sebetulnya terdiri dari 2. Ada yang namanya konsep, ada yang namanya fakta. Oke. Nah, saya belum sempat gambar nih, jadinya pakai tulisan doang. Kalau konsep itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu tidak didefinisikan dan didefinisikan. Jadi di sini tidak didefinisikan dan di sini didefinisikan. Oke. Contohnya apa? Maksudnya apa? Jadi misalnya
Cek, cek. Halo, halo. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Saya juga sangat-sangat tidak nyaman ini. Laptop saya tiba-tiba begini, mati dan sering ya. Mohon maaf ya teman-teman. Memang laptopnya udah teriak-teriak kayaknya. Mestinya sih janjinya ibu ke laptopnya itu 2024 harus ganti. Aduh, tapi masih nyaman ini. Oke, saya balik ke sini. Sudah? Sudah terlihat? Udah ya? Udah terlihat ya? Slide saya udah kelihatan belum nih? Udah, Bu. Udah, Oke. Bu. Saya ulang ya. Jadi sistem matematika terdiri dari sini. Saya coret sini aja. Konsepnya eh ada yang tidak terdefinisikan. Contohnya yang tidak terdefinisikan, tidak didefinisikan ya. Jadi sudah seperti ya udah kita udah tahu ya titiknya ya begitu, garisnya begitu gitu ya. Jadi dia tidak lagi didefinisikan. Ada konsep yang tidak didefinisikan tuh misalnya titik gitu, kemudian garis. Walaupun orang-orang teknik sipil biasanya dia mendefinisikan garis, guys. Tahu definisi dari garis? Boleh Anda tanya tuh sama AI. Apa ya kira-kira definisi dari garis? Coba, apa definisi dari garis? Definisi dari garis itu ada yang menuliskan, ada yang menyebutkan kumpulan dari tak berhingga banyaknya titik. Jadi menurut orang teknik sipil tuh gini. Jadi dia titik-titik tak berhingga gitu banyaknya sehingga dia membentuk garis gitu ya. Tapi sebetulnya dia ada beberapa mazhab yang mengatakan garis itu sudah tidak perlu tidak ada definisinya tapi orang tuh udah tahu itu tuh garis gitu loh. Lalu himpunan gitu ya. Orang juga tidak lagi mendefinisikannya. Lalu ada konsep yang didefinisikan. Contoh ruang sampel tadi, itu ruang sampel tuh S. S itu adalah apa ya ruang sampel? Ruang sampel adalah suatu himpunan dari seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu percobaan gitu ya. Jadi dia didefinisikan segitiga dan seterusnya, probabilitas dan seterusnya dia didefinisikan. Nah, lalu ada juga sistem matematika itu disebut dengan fakta. Nah, fakta itu ada yang tidak dibuktikan. Jadi kita nggak membuktikan fakta. Ya, yang masuk kategorinya, jadi biasanya ya, yang tertinggi derajatnya itu harkatnya itu adalah definisi gitu ya. Dari definisi turun dari apa teman-teman? Teorema gitu ya. Dari teorema nanti ada apa? Ada proposisi misalnya. Terus lagi ada lemma. Dari lemma nanti turun lagi ada corollary gitu ya. Nah, ini harkat-harkatnya atau tingkat-tingkatannya. Jadi eh, kalau definisi ini sudah tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Nah, tapi kalau yang perlu dibuktikan faktanya apa itu? Ya teorema, lemma, proposisi, corollary itu perlu dibuktikan. Makanya kita nanti di sini kita akan membuktikan. Kalau tidak dibuktikan itu disebut apa? Aksioma atau postulat. Misalnya yang tidak perlu lagi yang tidak dibuktikan itu nol dikali tak hingga ya hasilnya nol. Karena segala sesuatu yang dikalikan dengan nol hasilnya nol, gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian kita mulailah masuk ke sini. Tadi kita bergerak dari si definisi. Definisi ini tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya karena dia sudah memiliki kevalitan yang sifatnya nisbi. Nggak ada yang sifatnya mutlak. Kalau definisi kebenarannya bersifat mutlak itu hanya apa Tuhan ya, Al-Quran. Nah itu nggak perlu lagi itu dibuktikan ya, dipertanyakan. Lanjut sini. Definisi aksiomatik probabilitas. Jadi kita bergeraknya dari si definisi. Kita mulai agak-agak berat dikit ya. Misalkan kita punya ruang sampel. Ruang sampelnya itu simbolnya S besar dari suatu eksperimen, kemudian suatu himpunannya dari semua kemungkinan-kemungkinan itu kita katakan dia ruang sampel. Misalnya kejadian-kejadian yang mungkin itu A, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita punya fungsi himpunan yang kita beri nama P. Itu dinamakan fungsi probabilitas jika memenuhi sifat. Memenuhi sifat. Sifat yang pertama apa?
Sifat yang pertama bahwa peluang dari suatu kejadian A itu nilainya akan selalu lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap kejadian A. Oke, di Unreal Anda udah ketemu lah ya simbol-simbol untuk setiap ada sedemikian hingga begitu ya. Udah ketemu kan? Nah, lalu ada lagi sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu bahwa peluang dari suatu ruang sampel itu nilainya adalah 1. Lalu ada lagi sifat yang ketiga. Sifatnya ada banyak gitu ya. Yang muncul, yang turun dari definisi-definisi itu sifatnya ada banyak. Sifat yang ketiga yaitu ini. Peluang gabungan dari kejadian A1, A2, A3, dan seterusnya sampai tak berhingga kejadian itu sama dengan jumlah dari peluang A1, A2, A3, dan seterusnya sampai dengan tak hingga, di mana A1 irisan AJ itu tidak sama dengan himpunan kosong. Karena kalau dia nggak kosong ya repot lagi. Jadi masing-masing kejadian ini bersifat saling apa nih teman-teman? Kalau irisannya sama dengan himpunan kosong, sama dengan himpunan kosong. Berarti ini kejadian apa saling? Saling lepas. Yes, good. Thank you Najwa. Dia saling lepas. Karena kalau dia nggak saling lepas ya berarti nanti ada lagi peluang A irisan B, A1 irisan A2, A1 irisan A3 yang nggak kelar-kelar nanti hidup kita ya. Jadi ini rumus terjadi dengan constraint atau dengan syarat bahwa A1, A2, A3 sampai dengan A hingga itu sifatnya saling lepas dan I itu tidak sama dengan J. Lanjut. Nah, dari definisi probabilitas. Jadi tadi ini kita definisi aksiomatik probabilitas. Lalu kita punya definisi probabilitas. Definisi probabilitas tadi itu yang di awal tadi kan kita punya apa ya? NA dibagi NS gitu ya. Dan ini berlaku untuk kalau misalnya S-nya kurang dari, NS-nya kurang dari tak hingga. Lalu kita punya sifat. Ini adalah peluang A. Oke. Dari definisi ini, lalu kita punya sifat pertama. Nah, inilah yang akan kita bukti-buktikan teman-teman. Sifat yang pertama yaitu bahwa peluang dari himpunan kosong itu adalah 0. Sifat yang kedua, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B, yang sifat yang ketiga ini, tetapi dengan kasus khusus ya. Kita cuma batasi peluangnya cuma ada 2, kejadiannya cuma ada 2, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ini ya, yang ini tadi yang kita gunakan. Ini akan berlaku tentu saja pada saat irisannya adalah himpunan kosong, yes? Atau 2 kejadian saling lepas. Nah, kita mau membuktikan sifat pertama. Oke. Ini sifat pertama yang kita mau buktikan, teman-teman. Jadi dari definisi kita turunkan ada banyak sekali sifat-sifat. Sifat pertama. Dari definisi dari definisi tadi, definisi aksiomatik probabilistik tadi, itu kemudian kita punya apa namanya? Kita punya yang kita sudah tahu bahwa peluang A itu adalah NA dibagi NS, ini yang pertama. Dari definisi kita sudah tahu. Lalu kita tahu tadi dari definisi aksiomatik tadi bahwa peluang S adalah sama dengan 1. Lalu tadi dari definisi aksiomatis tadi kita punya juga bahwa peluang suatu himpunan A itu lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga kita mau membuktikan benar nggak nih kalau peluang dari himpunan kosong itu adalah 0. Bagaimana cara membuktikannya? Kan bisa saja kan kalau kita cara berpikirnya gini, oh A itu kan himpunan kosong gitu ya. Berarti kalau kayak begini, banyaknya banyaknya kejadian A, saya ngapusnya gimana? Banyaknya kejadian A berarti sama dengan 0. Sehingga saya punya N himpunan kosong dibagi N dari ruang sampel. Itu adalah 0 dibagi banyaknya ruang sampel, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Tapi sebetulnya bagaimana cara membuktikannya kita bisa menggunakan dengan pembuktian langsung. Caranya gini.
Ini yang sebelahnya. Oh, nggak cukup sayangnya slide. Coba ya, saya cukup-cukupin ya. Misalnya gini, ambil misalkan A1 sama dengan A2, tolong disimak baik-baik ya. Sama dengan A3, sama dengan dan seterusnya. Dia adalah himpunan kosong. Oke. Lalu di sini bisa saja kita tulis bahwa cara notasi ini dapat kita lakukan misalkan kita nulisnya secara pakai indeks. Ambil AI itu sama dengan himpunan kosong. Di mana untuk I-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sama ya, cara nulisnya sama. Maksudnya sama, cara nulisnya berbeda. Maka di sini kita punya AI, irisan AJ adalah himpunan kosong. Oke, karena tadi kita sudah tahu bahwa dia bersifat saling lepas. Ini untuk setiap I tidak sama dengan J. Oke, lanjut. Sebagai akibatnya, gimana nih kita membuktikannya? Kita membuktikan peluang himpunan kosong, peluang himpunan kosong itu sama dengan 0 gitu. Sebagai akibatnya, sebagai akibatnya, bahwa kalau misalnya A1, A2, A3, A4 itu atau AI itu sama dengan himpunan kosong, kemudian irisannya juga merupakan himpunan kosong, maka sebagai akibatnya adalah gabungan tentunya dari I-nya mulai dari 1 sampai dengan tahingga dari AI, ini juga hasilnya sama dengan apa teman-teman? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Nice. Nah, maka menurut sifat C, menurut sifat yang ketiga tadi, maka menurut sifat yang ketiga, kita punya apa tadi? Bahwa peluang gabungan I-nya mulai dari 1 sampai dengan tahingga dari AI, ini adalah sama dengan jumlah I-nya mulai dari 1 sampai dengan tahingga dari peluang AI. Ini kan tadi sifat yang ketiga tadi ya. Dari sifat yang ke C, ini sifat ke C lah, jangan sifat ketiga nanti keder. Ini sifat ke C dari definisi definisi aksiomatik tadi ya, sifat yang ke C. Sehingga dari situ, maka karena kita punya peluang ini adalah dia adalah himpunan kosong dari sini ya. Kemana saya? Karena kita tahu gabungan dari AI itu adalah himpunan kosong, maka peluang dari himpunan kosong ini adalah sama dengan jumlah dari PAI, berarti peluang dari AI itu adalah peluang himpunan kosong, ditambah peluang dari himpunan kosong, ditambah dari peluang himpunan kosong, dan seterusnya. Oke, ini misalkan kita katakan dia adalah persamaan bintang. Oke, lanjut. Saya tambah dulu slide-nya. Lanjut. Oke. Nah, saya sudah dapat persamaan bintang nih. Dari persamaan bintang itu, misalkan kita gini. Misalkan, pen saya belum muncul.
Misalkan X itu adalah sama dengan peluang dari himpunan kosong. Maka persamaan bintang tadi dapat ditulis sebagai apa? Dari persamaan bintang ini nih. Peluang himpunan kosong sama dengan peluang himpunan kosong tambah peluang himpunan kosong sama dan seterusnya. Berarti kalau misalnya peluang himpunan kosong itu sama dengan X, maka dapat kita katakan apa? X sama dengan X tambah X gitu ya dan seterusnya sampai dengan tak berhingga. Nah, tentu saja persamaan ini itu apa berarti? Persamaan ini hanya dapat dipenuhi kalau apa? X-nya sama dengan 0. Kalau atau jika X-nya sama dengan 0. 0. Yes. Sehingga peluang dari himpunan kosong itu adalah 0. Oke. Terbukti ya. Oke. Selesai satu masalah kita. Lanjut. Hmm. Lanjut. Sifat yang kedua. Ya, silakan Agin. Bu, saya izin bertanya, Bu. Sebetulnya dari yang saya coba pahami, mulai dari mata kuliah Unreal pun, kalau misalkan ada pembuktian kayak gini tuh, ada strukturnya tersendiri gak sih, Bu? Kayak kapan kita harus ambil A1 sama dengan A2, sehingga menjadi sama dengan himpunan kosong, terus kapan kita menggunakan kalimat maka, AI, dan AJ sama dengan himpunan kosong kayak gitu Bu. Itu sebenarnya ada struktur tersendiri gak sih Bu biar lebih terarah karena dari yang saya pelajari itu saya nggak pernah terarah untuk belajar Unreal. Jadi kayak nggak terstruktur gitu Bu. Kalau dari Bu Kara gimana? Oke. Yang lain gimana? Saya tanya dulu yang lain. Gimana teman-teman yang lain? Terstruktur nggak kalau teman-teman? Biasanya sih kalau saya ya sebetulnya untuk menjawab pertanyaannya Agim, kalau dibilang ada struktur pakemnya nggak ada. Kalau struktur pakemnya nggak ada Agim, karena kan tergantung dengan bagaimana cara kita membuktikan. Yang kedua, eh, terus berarti kalau maksudnya pakem banget-banget step 1, step 2, step 3-nya tuh nggak ada. Ngambilnya dari mana tuh nggak ada. Tetap berarti dari mana? Dari cara berpikirnya yang pasti, logikanya. Ya kan? Cara logikanya ngerudutnya kira-kira dari sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, itulah makanya ada mata kuliah analisis real itu. Kan tadi kan statementnya saya gini, aduh saya paling nggak suka tuh mata kuliah Unreal itu, saya bingung mau kemana. Tapi sebetulnya tanpa kita sadari, itulah yang membuat Anda akan berbeda antara seorang sarjana dengan bukan sarjana, antara Anda calon sarjana dengan bukan calon sarjana. Tanpa Anda sadari, mau tidak mau, suka tidak suka, Unreal itu itu mengubah cara pandang Anda, cara berpikir kritis Anda, logika Anda, penalaran Anda eh, itu menjadi lebih baik gitu. Jadi itu yang akan membuat Anda berbeda antara Anda dengan yang bukan sarjana ataupun calon sarjana. Nah, kembali ke pertanyaan Agim tadi, saya juga sampai sekarang itu juga bingung ya urutan urutan pakemnya kalau mau apa namanya kalau mau membuktikan, tapi tentunya kita harus mengambil bergeraknya dari yang paling sederhana itu kalau cara yang saya pahami ya untuk membuktikan ambil dulu dari yang paling sederhananya kayak gimana begitu Agi. Mungkin teman-teman yang lain di sini bisa sharing mungkin pengalamannya kalau untuk membuktikan gimana atau apa yang pernah dibaca apakah memang ada struktur sistematisnya seperti apa begitu silahkan. Jadi sebetulnya kalau saya ya cara berpikirnya untuk membuktikan sesuatu itu terutama pembuktian dalam matematika, yang pertama adalah lihat dulu dari definisinya yang tertinggi ketika ingin membuktikan. Karena kan yang kita buktikan kan bukan definisi, yes, tapi turunan dari definisinya.
Maka definisi itulah yang akan menjadi pengarah guidance-nya kita untuk membuktikan. Itu kalau kata saya. Jadi ambil dari yang paling sederhana yang juga ada di support dari si definisinya. Karena nggak mungkin banget kita bergerak itu tidak ada landasannya atau basicnya. Itu menurut saya. Contoh nih, coba Anda lihat. Sifat yang ke C kita pakai kan. Terus di awal itu kalau misalnya dilihat dari si definisi diplomatis, kita sudah tahu kan bahwa peluang A itu akan lebih besar sama dengan 0. Artinya kan memang ada peluang 0 ya, tapi kita ini juga belum clear. Lalu yang paling menurut saya dari 3 sifat ini, sifat A, B, C, definisi aksiomatis itu yang paling relate untuk membuktikan peluang dari himpunan kosong sama dengan 0 adalah ini dulu nih, bahwa eh, untuk gabungan dari A1, A2, A3 itu adalah bahwa A1, A2, A3-nya merupakan kejadian yang saling lepas dulu. Gitu. Bergeraknya dari sini. Ini juga bisa dipakai sebagai acuan nantinya. Oke. Boleh lanjut sampai situ? Agim? Boleh Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Agim. Bentar ya. Agim, mumpung saya ingat saya makan obat bentar. Oke, lanjut. Kita masuk ke sifat yang kedua, guys. Sifat yang kedua ini tadi kan dari definisi ini sifatnya ada banyak ya, banyak sekali bisa diturunkan. Siapa nih yang ngerjain ya orang-orang ya sebetulnya dan itu hmm, sudah dibuktikan sebetulnya. Jadi kalau Anda cari ChatGPT pun juga sebetulnya Anda akan dapat ya. Cuman permasalahannya kan kalau Anda menggunakan buku, Anda baca buku, bagaimana cara membuktikan step-stepnya, nanti Anda tidak terbiasa untuk berpikir kritis kan, itu masalahnya. Atau Anda tanya AI pasti akan jawab dia. Nah, sekarang kita coba nih berpikir kritis bagaimana cara membuktikan. Sifat yang kedua. Ini dua kejadian saling lepas, bukan? Dua kejadian saling lepas, yes? Kita bergerak jika A gabung B, ini adalah himpunan kosong. Nah, sebetulnya gimana nih cara membuktikan kalau Anda nih? Coba. Gimana cara ngambilnya? Cara logika berpikirnya gimana? A, B. Yang pasti peluang A itu nggak nol, peluang B itu nggak nol, yes? Betul? Sedangkan berarti cara bukti ini gimana? Ayo coba. Bergeraknya dari mana? Kita harus ambil dulu dong berarti. Ambil apa? Ambil atau misalkan apa? Kan kita punya tak berhingga banyaknya kejadian. A1, A2, A3, A4 sampai dengan tak hingga. Berarti A1 misalkan sama dengan apa guys? A1 sama dengan A. Betul? Ngarah ke sini. Terus kita ambil lagi. A2-nya sama dengan apa? Sama dengan B. B, oke. A3-nya sama dengan apa? 0. 0 apa kosong? Kosong ya. Himpunan kosong kan? Himpunan kosong. Oke. A4? A5? Kosong juga. A6? A7? A dan seterusnya harus kosong nggak? Harus, Bu. Oke. Berarti boleh saya tulis ya, berarti jadi gini aja. A3, A4, A5, A6, A7, dan seterusnya sampai dengan tak hingga itu tadi kita anggap sebagai himpunan kosong. Sampai situ oke? Lanjut. Nah, terus tadi kan ada keterangan bahwa si siapa tuh? Si gabungan, peluang gabungan, irisan, dia saling lepas. Nih yang ini nih, jika katanya oke, berarti kita itu sebagai penuntun kita. Maka berarti apa? AI irisan AJ hasilnya apa nih? Sama dengan himpunan kosong. Betul?
untuk setiap I tidak sama dengan J. Betul nggak? Dan bagaimana dengan gabungannya? AI gabung AJ, apa kita dapatnya? Sama dengan apa kita dapat? Sama A, kosong. A1-nya apa berarti? A. A2-nya apa? B. B. A3-nya apa? Kosong. Gabung lagi dan seterusnya. Sampai gabung lagi himpunan kosong, yes? Berarti hasilnya sama dengan apa? A gabung B. Betul? Ya, Bu. Oke. Lanjut. Maka coba lihat sifat C. Maka menurut sifat C, apa yang kita punya? Dari definisi diplomatis. Definisi yang tadi, definisi aksiomatis tadi, maka kita punya apa? Peluang Peluang gabungan gabungan AI, I sama dengan 0 sampai I-nya mulai 1 1. sampai dengan tak hingga, itu sama dengan sigma kan? Sigma I mulai dari 1 sampai dengan tak hingga dari peluang AI. Nah, peluang AI berarti sama dengan apa? Peluang A, yes, ditambah peluang B, B. yes, ditambah peluang himpunan kosong, ditambah dan seterusnya, sampai tak berhingga himpunan kosong, yes? Betul? Ya, Bu. Oke, berarti dapat saya tulis sebagai apa? Peluang A, ditambah peluang B, ditambah 0, ya kan? Ditambah 0, ini dapat dari mana? Dari sifat 1 kan? Ya, dan seterusnya. Berasal dari sifat 1, yaitu bahwa peluang himpunan kosong adalah 0, yes? Oke, lanjut. Berarti hasilnya apa? Di sini di sebelah kiri berarti saya dapat tuliskan ini adalah peluang A gabung B. Betul ya? Karena peluang A gabung B tadi sama dengan peluang AI gabung AJ itu adalah sama dengan A gabung B. Boleh ya? Berarti masuk ke sini. Benar? Yang sebelah kiri berarti berubah menjadi peluang A gabung B. Ya, yang sebelah kanan peluang A ditambah peluang B ditambah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dengan menggunakan sifat 1 bahwa peluang himpunan kosong adalah 0. Sehingga apa yang kita dapat? Sedemikian hingga kita dapat apa? Peluang A gabung peluang B adalah sama dengan peluang A ditambah peluang B. Terbukti kan? Oke. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Mulai lancar, Abdan? Mulai masuk, Bu. Oke, lanjut. Sifat 3. Sifat ketiga ini dia secara umum. Kalau tadi cuma ada 2 kejadian, A dan B, yang bukan merupakan himpunan kosong. Kalau ini jika A1, A2, A3 itu merupakan sampai dengan AN. Nah, dia terbatas cuma sampai AN. Saling asing, saling lepas. Di mana irisannya katanya sama dengan himpunan kosong. Untuk setiap IJ, di mana IJ-nya 1, 2, 3 sampai dengan N, I tidak sama dengan J. Maka katanya peluang gabungan dari AI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N, itu sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 dan seterusnya sampai dengan peluang AN. Mudah ini membuktikannya? Bisa kan ya? Mudah ya? Aman ini mah. Oke. Tugas Anda yang pertama itu buktikan sifat ketiga. Saya masih punya waktu berapa lama ini? Oke, lanjut sifat keempat. Bagaimana dengan sifat keempat?
Ada yang bisa? Oke. Sekarang kita mau buktikan dia. Perhatikan bahwa apa yang bisa kita ambil di sini? Perhatikan bahwa A gabung A komplement ini sama dengan himpunan kosong. Betul nggak? Tuh. Betul ya. Nah, terus kan yang kita perlu ingat itu kan bahwa kalau misalnya A gabung A komplement, ini hasilnya sama dengan ini ya. Oke. Terus begitu, kalau begitu dan saya tulis saja berarti kejadian A digabung dengan kejadian A komplement itu kan sama dengan sample space. Maka apa yang terjadi? Menurut sifat keberapa itu? Sifat kedua kalau nggak salah. Sifat B. Sifat B. Nah ini. Sifat B itu total dari peluang adalah sama dengan 1 ya. Peluang dari sample space itu 1. Oke? Saya pakai sifat yang B. Maka menurut sifat B, apa yang diperoleh dari sifat B apa yang kita punya? Peluang A gabung A komplement 1. Peluang A gabung A komplement sama dengan peluang S. Ya, betul? Betul, Bu. Oke. Terus berarti ini artinya apa? Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ya kan? Sebenarnya kan ditambah juga peluang A irisan A komplement. Tapi kan A irisan A komplement kan ini ya. Himpunan kosong ya. Berarti sama dengan, saya bisa tulis ini sama dengan berapa? 1 kah? Betul? Kok jadi B sih? A komplement. Iya, Bu. Betul ya? Betul. Ini A komplement ya? Iya, Bu. Oke. Sebetulnya kan awalnya kan begini, tapi kan kita nggak perlu tulis lagi. Awalnya kan bisa kita tulis ditambah apa dikurang sih? Ditambah peluang A irisan A komplement, kan gitu. Ya kan? Tapi kan ini hasilnya kan 0 ya. Karena kan peluang himpunan kosong ya. Jadi kan kita nggak perlu nulis dia lagi. Karena sudah kita tulis tuh di atas. Perhatikan bahwa A irisan A komplement itu sama dengan himpunan kosong. Gitu. Sehingga kita sudah tahu peluang dari himpunan kosong menurut sifat 1. Nah, kalau misalnya kalian mau lengkap ya silakan ya. Jadi kalau misalnya Anda mau lengkap membuktikannya ditambah peluang A irisan A komplement. Nah, sama dengan ini peluang S gitu. Nanti Anda tulis karena peluang A irisan A komplement itu sama dengan peluang himpunan kosong sama dengan 0 menurut sifat 1 misalnya. Menurut sifat 1 sama dengan 0 ini menurut sifat 1. Sifat 1. Ya, sifat 1 ya. Tadi sudah kita buktikan. Nah, sedemikian hingga peluang A ditambah peluang A komplement ini nanti ditambah 0 gitu sama dengan 1. Sehingga di sini yang kita punya apa? Maka yang kita punya peluang A komplement ini sama dengan 1 dikurang peluang A. Gitu kan? Terbukti. Oke. Sampai situ? Nggak mau sedetil ini juga bisa. Langsung aja peluang A ditambah A peluang A komplement sama dengan 1. Bisa langsung begitu ya. Jadi step yang di sini, step yang saya kasih tanda bintang aja kali ya. Ini kan nggak perlu dituliskan. Dituliskan boleh, nggak dituliskan juga langsung ke baris akhir juga bisa langsung ya. Oke, kalau mau Anda lebih detail, cara pembuktiannya begitu. Kalau saya kadang-kadang termasuk yang apa beginner ya, maksudnya ya saya lebih suka kalau menurunkan itu lebih detail. Jadi yang persamaan bintang kadang-kadang saya tulis lagi. Mestinya juga nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kalau misalnya memang kita sudah menurunkan sifat 1, sifat 2, sifat 3.
Berarti sifat 4 bisa langsung, persamaan yang bintang itu bisa dieliminir. Tapi karena anggaplah ini sesuatu yang baru, kita hanya disuruh membuktikan sifat 4 saja, maka persamaan bintang menurut saya perlu dituliskan. Oke, sampai situ all aman ya. Lanjut. Ternyata saya nggak membutuhkan ini. Nah, sifat 5 ini tugas Anda. Sifat 6 itu tugas Anda. Jadi sifat 5 ini adalah bahwa peluang A ini kurang dari sama dengan 1 untuk setiap kejadian A. Sifat 6 kalau A itu merupakan subset dari eh, B, maka tentu saja peluang A itu lebih kecil atau sama dengan peluang B. Ini tugas Anda. Kerjakan nanti di rumah ya. Nanti saya tagih Anda untuk membuktikan di pertemuan berikutnya. Oke, nah ini pada hakikatnya jadi dari definisi probabilitas tadi kita punya sifat 1, kemudian kita punya sifat 2, kemudian nanti dari sifat 1 dan sifat 2 itu misalnya kita ada sifat 3 juga dari sifat 2 tadi dibuat umum menjadi sifat 3. Kemudian kita punya katakanlah ada definisi yang lain, kemudian kita punya sifat definisi dari A komplement begitu di mana A komplement itu merupakan himpunan ruang sampel dikurang dengan himpunan A. Lalu gabungan dari definisi itu dengan sifat 2 nanti muncullah sifat 4 yaitu adalah peluang dari A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Nah, teman-teman dari sifat-sifat ini nanti bisa saja gabungan dari sifat 4 lalu kemudian misalnya gabung lagi dengan sifat 5 dan seterusnya. Itu teman-teman nanti bisa menghasilkan banyak sekali sifat-sifat. Nah, sifat-sifat itulah juga nanti yang bisa digunakan oleh orang lain dan itu merupakan suatu kebaruan. Jadi, bagaimana berkembangnya ilmu matematika itu ya dari sinilah teman-teman. Jadi menggabungkan antara misalnya sifat 2, gabung lagi dengan sifat 3, nanti muncul lagi sifat yang baru gitu ya. Dan seterusnya. Begitulah ilmu pengetahuan khususnya di bidang matematika itu berkembang. Oke, sampai sini. Nah, saya tadi kita belajar logika, tadi saya masuk ke sini berarti. Sekarang tinggal dikit lagi ya. Saya punya bagaimana cara membuktikan dalam matematika. Misal, ini tuh implikasi ya guys. Jika X kuadrat sama dengan 4, maka X tidak sama dengan 2. Nah, kalau mau membuktikan ini, kok kayaknya pening ya? Buktikan jika X-nya sama dengan 2, X kuadrat sama dengan 4, maka ini kita sebut sebagai proposisi A, maka X tidak sama dengan 2, ini kita sebut sebagai B. Maka kalau kita lihat ini adalah A implikasi B. Oke. Nah, sekarang berarti saya disuruh buktikan itu. Kok kayaknya susah yang membuktikannya. Nah, disinilah logika kita perlu bermain, teman-teman. Ini kok kayaknya susah ya. Gimana ya caranya? Itu ada tanda tidak sama dengan. Biar dia tidak ada tanda sama dengan, kayaknya gimana kalau misalnya eh kalau kita negasikan saja lari ke inverse, kok kayaknya nggak bisa. Coba lari ke kontraposisi. Coba, kalau kontraposisi berarti pernyataannya ekuivalen dengan apa? Tolong bantu saya. Negasi B, maka Ya, jadinya negasi apa? Dalam Oh, kalimat ini jadinya apa? eh, jika Kalau kontraposisi itu apa? Negasi B, negasi B eh, maka negasi A. Kontraposisinya apa? Negasi B, Negasi B maka negasi A. implikasi, Implikasi negasi A. negasi A. Yes? Ini kontraposisinya kan? Maka Ya, kita dapatnya apa? Jika jika X X sama sama dengan dengan 2, 2, maka maka eh, negasi B berarti negasi A oh sorry berarti ini ada tidak sama dengan, sorry ya, saya ketinggalan. oke. Oke, Maka maka X kuadrat sama X dengan kuadrat sama sama dengan dengan 4. 4. Oke. Mana yang lebih mudah membuktikan? Buktikan jika X kuadrat tidak sama dengan 4, maka X tidak sama dengan 2. Dibandingkan jika X sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Yang setelah di kontraposisi, Bu. Iya. Bagaimana caranya membuktikannya? Membuktikannya apa? Cara pembuktiannya gimana? Jika X sama dengan 2, maka X kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 2, yes? Sama dengan 4. Udah terbukti kan?
Oke. Selesai itu. Aman. Sentosa. Gampang. Oh, ini salah satu penggunaan logika matematikanya kita dalam membuktikan. Di sini kita pakai kontraposisi. Kalau yang tadi-tadi kita membuktikannya saya tuliskan dengan bukti langsung gitu ya. Jadi kita bergeraknya dari data-data, bukan data, dari definisi-definisi, sifat-sifat sebelumnya yang kita kita pakai. Tapi kalau misalnya ini kita membuktikannya dengan menggunakan kontraposisi. Oke. Nah, sekarang ada juga cara membuktikan dengan kasus. Misal, jika X bernilai 0 atau 1, maka X kuadrat sama dengan X katanya. Ya, kalau kayak gini gimana cara membuktikannya? Gimana? Dia dengan kasus ya, berarti satu-satu ya. Untuk, kan kasus nih, untuk X sama dengan 0, maka apa yang kita punya? X kuadrat sama dengan 0 kuadrat, sama dengan 0, sama dengan X. Untuk, apa lagi? X sama dengan 1, maka kan kita kasus per kasus nih. X kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 sama dengan X. Sehingga apa? Jika X bernilai 0 atau 1, maka X kuadrat sama dengan X. Ini berlaku. Oke. Aman sampai situ? Oke. Habis waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelaskah? Lebih seru belajar logika tadi ya, Bu, gitu. Gimana, Tracy? Kalau berarti tugas yang tadi Ibu kasih itu perlunya bukti langsung aja, Ibu nggak usah pakai pembuktian. Bukti langsung. Kayaknya itu semua harus digunakan pakai bukti langsung tuh kayaknya. Baik, terima kasih Bu. Ada juga cara, ya itu ya, jadi kontraposisi itu kadang sangat kepake ya teman-teman. Saya dulu pernah membuktikan itu susah ngebuktiinnya kalau dari atas ke bawah gitu. Jadi saya bergerak dari bawah ke atas, jadi dibalik gitu. Jadi saya nggak bisa membuktikan kayak yang tadi tuh kontraposisi itu kepake banget tuh. Nah, cara berpikirnya itu dari satu kelas waktu saya kuliah S3 ya, ada namanya mata kuliahnya ini Maser Madya ya. Jadi teori antrian Madya begitu lanjutan. Agak susah dari satu kelas itu cuman saya sendiri yang menggunakan cara pembuktian begitu. Itu memang nggak bisa ya. Setiap orang tuh pasti gaya pembuktiannya beda-beda, yes. Anda pun nanti kalau membuktikan juga pasti gayanya agak beda-beda gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kan banyak cara menuju Roma ya. Bukan berarti salah gitu. Tapi yang penting harus make sense ya. Harus make sense. Yang nggak boleh itu ketika membuktikan kita pakai kasusnya tapi umum. Misalnya kayak kita membuktikan ambil aja misalnya semua bilangan bulat, misalnya bilangan bulat bla 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 bla, terus Anda ambil X sama dengan 3, misal, oh itu nggak boleh. Ya, nggak boleh tuh dibuat menjadi khusus begitu, nggak boleh. Di dalam pembuktian generalisasi itu dibolehkan, tetapi kalau pengkhususan itu dilarang, nggak boleh ya. Nggak berlaku dalam pembuktian. Oke? Mungkin demikian ya teman-teman semua. Nanti buku-buku, apalagi tadi RPS, buku, terus apa PPT-nya saya nanti saya share ke Anda ya. Silakan nanti diperbaiki PPT-nya dibuat lebih bagus, oke? Dan tidak pakai Canva ya. Kalau pakai Canva saya ribet ya. Saya nggak punya kuncinya nanti user akunnya dan seterusnya. Pakai PPT saja. Baik, terima kasih banyak atas pembelajaran yang hangat hari ini. Kuliah perdana yang maknyus banget. Sampai ketemu di next session ya. Minggu depan kita daring atau luring, guys? Masih daring, Ibu. Oke, baik. Sampai ketemu ya di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.